damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentunya di saat ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena atas segala penyertaannya dalam kehidupan kita semua boleh bersama-sama dalam ibadah di hari Minggu saat ini. Walaupun kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah di saat ini dituntun dengan tata ibadah minggu bentuk yang ketiga. Tema mingguan, hindari perseteruan, jadilah berkat. Kadim kita di saat ini adalah Ibu Pendeta Lady Kaseger STH, Nyonya Kumual, Piket Pelayan Khusus Kolom 7. Selamat beribadah, berkat Tuhan melimpah atas kita sekalian. Dalam persiapan, marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di surga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita menyanyi klik nomor 190, hidup rukun dan damai.
Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Karena kami menyadari bahwa terkadang hidup yang kami jalani belum sepenuhnya kami melakukan kasih. Yang mana Engkau selalu dan selalu mengingatkan kami untuk boleh melakukan kasih itu dalam hidup. Tetapi realitas yang sering kami jalani, kami belum mampu sepenuhnya melakukannya. Sehingga di saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, bermohon kemurahan, bermohon pengampunan, bermohon belas kasihan yang asalnya daripada-Mu. Kami membawa setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan, di mana seringkali dalam kehidupan yang kami jalani, lewat segala perbedaan-perbedaan yang ada, menimbulkan banyak sekali perselisihan, permusuhan, bahkan pun hal-hal yang memecah belah kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Tanpa kami sadari bahwa perbedaan yang Engkau beri untuk selalu kami pakai menyatukan kehidupan kami, saling mengisi, saling membantu, saling menolong, demikian pun saling membaharui hidup satu dengan yang lainnya. Sehingga di saat ini Tuhan, kami datang bermohon teguran kasih-Mu nyata, baik lewat firman, baik dalam kehidupan yang kami jalani, atau apapun yang Engkau gunakan. Sehingga kami sadar dan juga memberi motivasi bagi kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Ini doa pengakuan dosa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah penuh kasih. Kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Jemaat Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah dalam Efesus pasal 4 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita menyanyi klik nomor 310, Allah peduli. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan kita juga akan mendoakan saudara-saudara kita yang bersyukur oleh karena berkat Tuhan menikmati usia kelahiran dan usia pernikahan yang baru dari tanggal 15 Juni sampai 21 Juni 2020. Tanggal 15 Juni adik Jessica Rauhe kolom 2, remaja junior Pepa kolom 5, Bapak Joni Liu kolom 11. 16 Juni Ibu Yuli Lensun kolom 10, keluarga Tiko Alu Tangkuman kolom 2. 17 Juni Bapak Robi Pinontoan kolom 5, Ibu Magdalena Rampengan kolom 10, adik John Monika kolom 14. 18 Juni adik Mikaela Rumagit kolom 6, pemuda Risa Polii kolom 12, Bapak Sami Kaunang kolom 12, pemuda Jody Sasebohe kolom 14. 19 Juni Ibu Jenny Kamu kolom 8, pemuda Gorbi Polii kolom 9, keluarga Kalalo Wisan kolom 13. 20 Juni adik Rangga Tiko Alu kolom 5, Bapak Joni Kalalo kolom 13. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana oleh kasih setiamu kami ada saat ini sebagaimana ada dalam persekutuan yang memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bahkan di saat ini pun Tuhan kami boleh bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati sukacita ketambahan usia setahun, baik usia kelahiran dan pernikahan, dari tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni 2020. Kami bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan, lengkapilah kesukacitaan dari saudara-saudara kami demikian,
keluarga-keluarga yang bersyukur. Biarlah senantiasa mereka diberkati dengan panjang umur, kesehatan dan kekuatan. Bahkan pun kami mohonkan kepadamu Tuhan, biarlah segala sesuatu yang terbaik Engkau anugerahkan, sehingga ketika saudara-saudara kami, demikian pun keluarga-keluarga yang bersyukur akan melanjutkan karya kehidupan mereka. Mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Demikian mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena percaya bahwa mereka akan terus diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan saat ini pun sebagai jemaat-Mu kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menghentar kami lewat hikmat, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dan juga kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di sepanjang minggu yang berjalan ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita sekalian. Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, dan nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama klik nomor 169, pengharapanku. Golgota.
Jemaat diundang kita berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita menyanyi NKB nomor 72, Nama Yesus Berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesuslah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat disilakan duduk. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Kita bersyukur hari ini oleh berkat Tuhan, torang boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun torang tahu hidup yang torang jalani, bahkan di minggu yang baru lewat, mungkin ada dari torang mengalami kegembiraan oleh karena keberhasilan, kesuksesan, ataupun kita yang ada dalam pergumulan, tantangan kehidupan. Tetapi satu hal bahwa torang bersyukur hari ini karena waktu kesempatan Tuhan beri lagi bagi kita untuk boleh memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, bersyukur, bersukacita adalah sesuatu hal yang selalu
selalu diajarkan, demikian diingatkan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan selalu dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berbicara dalam segala hal berarti semua yang ada dalam kehidupan kita, apapun itu, harus torang syukuri. Torang harus bersuka cita. Memang bersyukur tidaklah mudah untuk torang jalani. Kalau mungkin bersyukur ketika torang ada dalam keberhasilan, kesuksesan, nyandak torang suruh, nyandak torang backing pun secara otomatis pasti torang bersyukur, bersuka cita. Ada kegembiraan terpancar dalam kehidupan, dari dalam raut wajah kita. Tapi berbeda situasinya ketika torang ada dalam pergumulan, tantangan, masalah. Sedang torang mau keluar rumah, ada sapaan entah dari tetangga, dari orang-orang yang kita jumpai. Kadang pun torang ada yang mungkin cuma agak kosong toh. Ada yang dia pikir dia so senyum, marnyanda. Sampai akhirnya orang-orang yang ditemui kadang bertanya, "Kenapa? Ada masalah?" Karena terlihat dari raut wajah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kembali kita akan diingatkan untuk bersuka cita dalam segala hal di dalam Tuhan. Filipi merupakan salah satu pusat Rasul Paulus memberitakan Injil. Ditemani oleh saudara-saudara yang ia kasihi, yang dalam surat sering ia tulis. Dan dalam penginjilan yang dilakukan Rasul Paulus di Filipi, banyak orang yang mengasihi Paulus, demikian banyak orang yang menerima Injil. Yang pertanda bahwa banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat penginjilan oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika Rasul Paulus masuk penjara di Roma, ia mendengar tentang apa yang dialami oleh jemaat di Filipi. Memang juga jemaat Filipi mendengar bahwa Rasul Paulus telah ditangkap dan dipenjarakan, sehingga ada kegusaran, ada kesedihan karena memang ada ikatan yang baik dari orang-orang yang ada di Filipi. Demikian pun bersama dengan Rasul Paulus. Tetapi memang ketika surat Rasul Paulus ini disampaikan, ternyata pada waktu itu jemaat di Filipi sementara ada dalam suatu bisa dikatakan dilematis, karena memang sahabat-sahabat dari Rasul Paulus yang memberitakan Injil, yang adalah Euodia dan Sintike, ternyata ada perseteruan dan perselisihan yang terjadi antara kerabat Paulus ini, sehingga membuat orang-orang yang ada di Filipi bertanya-tanya. Orang kan tahu bersama bahwa sosok seorang yang menginjil, yang memberitakan Injil Tuhan Yesus, pasti dilihat orang banyak adalah sosok yang baik, sosok yang menampilkan karakteristik hidup sebagai anak-anak Tuhan, sosok yang menjadi contoh dan teladan. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika terjadi perdebatan antara Euodia dan juga Sintike, dua wanita yang juga bersama dengan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Sehingga dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, nasihat Paulus pun disampaikan kepada Euodia dan Sintike. Bahkan pun di sini Paulus meminta pertolongan dari teman pelayannya, yaitu Sunsugos dan Clemens, untuk supaya mengingatkan Euodia dan juga Sintike bahwa mereka adalah orang-orang yang memberitakan Injil. Memang setiap perbedaan pasti terjadi dalam lingkup kehidupan, demikian pun pasti terjadi dalam kehidupan Euodia dan Sintike ketika mereka
mengabarkan Injil ketika mereka mengajar di Filipi. Tetapi ternyata perbedaan itu membuat perpecahan, yang mana baik Euodia dan juga Sintike berpikir bahwa kemajuan pesat yang dialami oleh jemaat Filipi itu semua terjadi karena apa yang boleh mereka lakukan dalam memberitakan Injil. Sehingga ada perdebatan tuh, namanya kalau orang so menganggap bahwa orang tuh berjasa, kok orang lain bilang nyanda bukan anak kita. So mulai berargumen, pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Sehingga disinilah surat Rasul Paulus yang merupakan nasihat-nasihat yang ditulis baik untuk Euodia, Sintike, demikian sahabat-sahabat pelayannya, demikian juga bagi jemaat di Filipi. Di ayat 4 hingga ayatnya yang ke-7 merupakan suatu hal yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan kembali orang-orang yang ada di Filipi untuk senantiasa bersukacita dalam kehidupan mereka. Bahkan pun bisa kita lihat ada ungkapan Rasul Paulus dalam nasihatnya dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, bersukacitalah. Paulus mengulangi perkataan bersukacitalah karena itu memang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Banyak firman Tuhan, banyak nasihat-nasihat yang disampaikan supaya manusia bersukacita. Dalam penantian juga hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi nasihat bahwa akan ada kedatangan kembali dari Tuhan Yesus sebagai hakim. Sehingga ketika menjalani kehidupan ini, orang mesti bersukacita di dalamnya supaya orang memiliki pengharapan akan kedatangan Sang Juru Selamat kembali. Di mana kalau orang tetap ada hidup bersukacita, pasti orang akan ada bersama dengan Tuhan. Bagian yang kedua yaitu kebaikan hati, di mana dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Paulus tidak ingin orang Kristen menjadi sombong dalam melakukan kebaikan, apalagi dikatakan sombong secara rohani, yang menganggap bahwa apa yang torang lakukan, apa yang torang karyakan, setorang tuh betul, torang yang benar-benar melakukan itu. Tapi realitas ternyata apa yang benar yang torang lakukan belum tentu itu benar sesuai dengan penglihatan Tuhan, sesuai dengan pengajaran Tuhan. Sehingga Paulus ingin agar melalui perbuatan baik itu menjadi kesaksian bagi kita, bagi banyak orang dalam memberitakan firman Tuhan. Seperti yang tertuang dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Kamu adalah surat Kristus. Maka kebaikan itu harus merupakan tanda sukacita. Kebaikan itu perlu dilakukan karena orang dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan khawatir dan berdoa. Dalam hal ini dikatakan bahwa janganlah khawatir ketika kita melangkah dalam hidup yang torang jalani, tetapi tetap tekunlah di dalam doa. Yang mana memang kekhawatiran ini dialami oleh semua orang, tidak terkecuali siapapun dia. Baik ia yang memiliki kedudukan atau tidak, baik ia yang memiliki kekayaan atau tidak, orang tua, lansia, bapak ibu, pemuda, remaja, bahkan anak-anak sekalipun seringkali memiliki kekhawatiran. Kadang tuh orang kalau anak-anak mau bertanya jawab orang tua, seandainya mau beli sesuatu, kadang apakah tuh kita boleh mau sebuju pak mama dan papa supaya boleh mau beli. Itu so merupakan kekhawatiran, kagenya nak dapat kasih tuh.
Demikian pun sebagai pemuda remaja, orang tua, lanjut usia, kekhawatiran itu selalu menghampiri kehidupan kita. Tetapi saat ini lewat firman Tuhan kita dinasehati untuk jangan khawatir, melainkan tetap berdoa. Memang sulit, memang susah untuk dijalani, karena ketika orang menjalani aktivitas hidup ini, apa yang sering orang harapkan, apa yang sering orang rencanakan, kadangnya tidak sesuai, pada akhirnya membuat orang takut, membuat orang khawatir. Jangan-jangan kehidupan yang orang jalani nyanda, dong bilang nyanda ada keberhasilan, nyanda ada kesuksesan, ataupun di dalamnya orang cuma babagini. Tidak ada hal yang luar biasa yang boleh orang karyakan. Ataupun ketika orang dalam pergumulan masalah kehidupan, orang khawatir jangan sampai tidak ada jalan keluar. Mungkin so sampai begini orang hidup. Kadang orang merasa bahwa ketika pergumulan tantangan itu orang so tidak bisa atasi, orang berpikir, oh tolong sudah sampai sini jo. Tanpa orang berpikir bahwa orang memiliki Tuhan yang luar biasa, yang selalu rindu untuk mendengar apa yang orang ingin sampaikan lewat doa kepada Tuhan. Sehingga pun Rasul Paulus memberi nasihat supaya orang jangan khawatir dan tetap berdoa di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema kita di minggu yang berjalan ini, hindari perseteruan, jadilah berkat. Memang perselisihan, perseteruan, pertengkaran itu ada dalam kehidupan kita, dan semua terjadi karena perbedaan-perbedaan yang ada. Ketika hal yang orang inginkan tidak diterima ataupun tidak dilakukan, ataupun hal-hal yang lainnya yang ada perbedaan di dalamnya, pasti akan ada perseteruan. Dan memang perbedaan itu ada, merupakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah jadikan perbedaan itu menjadi perseteruan dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi kepada Euodia dan Sintike, sehingga membuat jemaat yang ada di Filipi bertanya-tanya. Bahkan pun orang khawatir, sedang Tuhan hamba-hamba, sedang orang yang terdekat dengan Paulus jadi perseteruan. Notaret orang tu jemaat Kang, pasti jemaat Filipi bertanya demikian. Mungkin juga orang yang ada saat ini kadang pun orang bertanya, sedang orang pendeta syamas penatua, ada pergumulan dorang pemuka nak pernah keluar rumah, bagaimana orang jemaat? Jadi bagaimana orang menampilkan kesukacitaan itu lewat perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga apa? Hindarilah perseteruan, jadilah berkat. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu kesatuan untuk orang saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan orang so tak isi, domlang so gale lobang, orang gale lebih dalam. Tapi kalau so ada lobang, orang tutu. Itu yang perbedaan-perbedaan yang ada. Sedang suami istri dong bilang berbeda, orang tua dengan anak-anak berbeda. Demikian pun dalam suatu organisasi, dalam suatu lingkup orang kelompok ataupun lain, pasti ada perbedaan. Tetapi jadikanlah perbedaan itu menjadi berkat buat orang, jangan menjadi perseteruan, sehingga kesukacitaan itu akan tetap terus ada menghantar kehidupan kita untuk orang supaya hidup di dalam Tuhan dalam penantian kedatangan Tuhan kembali. Bahkan pun diingatkan, marilah orang melakukan kebaikan hati. Ketika ada perbedaan, orang lapisi itu dengan kebaikan hati. Demikian orang lakukan dengan bersukacita, pasti pelayanan itu akan berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Olehnya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah nasihat rasuli ini. Bersukacitalah, milikilah kebaikan hati, janganlah khawatir dan tetaplah berdoa. Percaya kehidupan kita
akan terus diberkati untuk boleh menjadi berkat. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan syukur. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena sampai saat ini kami boleh lagi merasakan berkat-berkat-Mu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun saat ini boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan lewat pekerjaan, waktu dan kesempatan yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami pun boleh Tuhan berkati, dan saat ini kami pun boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Apakah itu lewat sampul-sampul syukur, sampul persembahan persepuluhan, sampul syukur karena berhari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan, dan persembahan pembangunan. Kiranya semuanya itu Tuhan Engkau berkati, agar kiranya persembahan itu boleh terpakai dan dipakai semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Berkati terus kehidupan kami Tuhan, lewat seantero yang Tuhan anugerahkan kepada kami, hikmat, akal budi, tubuh dan jiwa kami, untuk tetap ada di dalam persembahan yang kudus, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan saja. Inilah doa persembahan kami Tuhan, terimalah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah sumber berkat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan, sumber berkat dan sumber kasih dalam kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh dinasihati lagi oleh berita firman-Mu yang mengingatkan kami
untuk bersukacita, memiliki kebaikan hati. Demikian jangan khawatir dan tetaplah berdoa di dalam Engkau. Karena percaya bahwa hidup kami akan terus diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini pun kami berdoa untuk pelayanan yang ada baik di aras sinode, aras wilayah, aras jemaat, khususnya yang ada di Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas. Diberkatilah mulai badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus yaitu syamas, penatua, pendeta, perangkat pelayanan, komisi-komisi kerja, kostor urusan rumah tangga, pegawai gereja, panitia-panitia, semua yang terlibat dalam pelayanan, kiranya diberkati dan diberi kemampuan oleh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita iman, dalam percaya bahwa nama-Mu akan terus dimuliakan di tengah-tengah hidup kami. Demikian dimanapun kami pergi dan berada. Bahkan pun kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, khususnya yang ada di Wanua Warukapas ini. Diberkati Bapak Hukum Tua Syamas Adri Moningka bersama seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati dalam tanggung jawab yang dipercayakan, yang di dalamnya ketika saat ini pun terus mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Wanua Warukapas ini. Meskipun banyak tantangan, banyak pergumulan yang diperhadapkan, tapi kami percaya bahwa pemerintah kami tetap ada dalam tuntunan kasih-Mu, sehingga mereka tetap akan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik. Bahkan pun ketika dalam memutus rantai penyebaran virus corona, biarlah Engkau menaruh hikmat, Engkau memberkati, dan Engkau campur tangan di dalamnya. Tuhan Yesus, saat ini pun kami berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Kiranya diberkati kehidupan mereka, kegembiraan sukacita terus mewarnai hidup ketika boleh menikmati usia lanjut. Biarlah juga tetap ada dalam pertolongan, tetap ada dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berdoa pun Tuhan untuk orang-orang yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Jamahan lawatan Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka percaya bahwa ketika menyerahkan hidup di dalam Tuhan, pergumulan mereka di dalam Tuhan, maka ada pemulihan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini pun kami berdoa untuk kehidupan kami semua sebagai jemaat-Mu. Kiranya pun kami diberkati, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga, jemaat dan masyarakat, dalam tanggung jawab hidup, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Berkati kami Tuhan. Demikian pun dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami, berkati kami pun Tuhan. Biarlah segala upaya usaha yang kami lakukan, oleh berkat-Mu Tuhan, Engkau buat berhasil. Demikian buat anak-anak kami yang dalam studi, dalam melanjutkan apa yang mereka cita-citakan dan harapkan, Tuhan juga berkati. Baik mereka yang akan melanjutkan tahap selanjutnya, atau mereka yang naik kelas, biarlah kepandaian jadi bagian kehidupan mereka.
Demikian anak-anak kami yang dalam masa-masa pertumbuhan perkembangan kiranya juga dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami pun membawa di dalam doa untuk setiap pergumulan, masalah kehidupan yang kami alami. Biarlah Tuhan Engkau lihat semuanya ini. Engkau sendengkan telingamu, sehingga di dalamnya kami percaya bahwa berjalan bersama Engkau pasti ada jalan keluar terbaik. Saat ini pun Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Kolom 1 hingga Jemaat Kolom 14 Gemim Sentrum Tateluaru Kapas, keluarga Longdong Luntungan, keluarga Luntungan Sigar Laki, keluarga Pangemanan Katuk, keluarga Rauhe Kalangit, keluarga Mangke Hussein, keluarga Manua Roti, keluarga Kaunang Ratu, keluarga Kolangangi, keluarga Maramis Tidayo, keluarga Moningka Sigar Laki, keluarga Makawimbang Wowor, keluarga Muloke Lumikis, keluarga Mantiri Marentek, keluarga Masengi Roring Pandey, keluarga Mantiri Yohanis, keluarga Maramis Rotin Sulu, keluarga Moningka Rumambi, keluarga Moningka Sibi, keluarga Mantiri Tanot, keluarga Mantiri Wonua, keluarga Pangemanan Mongan, keluarga Bapak Ranotoi, keluarga Bapak Refli Polii, keluarga Rondonu Mantiri, keluarga Mandagi Sendo, keluarga Ibu Mari Tidayo, keluarga Panese Lopulalang, keluarga Panese Kaudis. Kiranya diberkatilah oleh Tuhan kehidupan keluarga-keluarga ini dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan pun senantiasa oleh kekuatan dan pertolongan Tuhan mereka dimampukan dalam menjalani hidup ini di dalamnya dalam segala pergumulan, tantangan dan masalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah perangkat pelayanan yang saat ini boleh mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan, baik badan pekerja majelis jemaat, Penatua Christian Kamagi, pelayan khusus Jemaat Kolom 7, Penatua Edwin Siwi, singers Ibu Novita Ratu Walangon, Ibu Yuli Lensun, pemain keyboard Bapak Yan Derek, multimedia Pemuda Regita Bawel, Pemuda Dewi Poluan, demikian sound system Audi Lumewan. Kiranya diberkatilah oleh-Mu Tuhan dalam setiap pemberian diri mereka untuk terus melayani. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, seantero kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami yang mau taruh dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ini doa syukur, ini doa permohonan kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta pelayanan. Jemaat sekalian, saat ini akan dibacakan informasi pelayanan untuk ibadah minggu keempat tanggal 28 Juni. Akan dilaksanakan pengutusan dan penerimaan pendeta jemaat. Ibadah dilaksanakan live streaming
melalui Facebook Sentrum Tatelu Warukapas jam 4 sore atau pukul 16 WITA. Saat ini akan dibacakan jemaat yang berhari ulang tahun dari tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020. Tanggal 21 Juni, Pemuda Tesalonika Kaunang, kolom 8. Tanggal 22 Juni, Pemuda Jerilia Kamagi, kolom 3. Ibu Jili Manopo, kolom 8. Pemuda Kristi Supit, kolom 11. Bapak Jenny Kebaikan, kolom 14. Keluarga Wagai Waran, kolom 2. Keluarga Siwi Rampengan, kolom 10. Tanggal 23 Juni, Ibu Jenny Tambani, kolom 6. Pemuda Jenry Tambani, kolom 7. Pemuda Pegi Rompas, kolom 9. Tanggal 24 Juni, Remaja Jovan Kasibi, kolom 1. Pemuda Cindy Walando, kolom 5. Adik Junifika Turangan, kolom 8. Pemuda Regita Bawel, kolom 10. Keluarga Rondono Mantiri, kolom 12. Tanggal 25 Juni, Bapak Joni Tangkuman, kolom 8. Bapak Junius Manua, kolom 9. Dr. Andes Joni Ngangi, kolom 9. Ibu Since Kamagi, kolom 10. Keluarga Rondono Ngangi, kolom 11. Keluarga Mandagi Sendo, kolom 13. Tanggal 26 Juni, Pemuda Jessica Dipan, kolom 3. Remaja Chelsea Langi, kolom 5. Saudari Mersilia Mailani, kolom 7. Keluarga Pratasik Musu, kolom 10. Keluarga Rumagit Kaunang, kolom 12. Tanggal 27 Juni, Bapak Samuel Kaunang, kolom 4. Bapak Yoel Takasumiang, kolom 5. Adik Louisia Kaunang, kolom 8. Bapak Soni Dumais, kolom 11. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sentrum Tatelu Warukapas, mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan keluarga, serta selamat menikmati berkat Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berhari ulang tahun dalam sepekan ini. Kiranya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan semakin bertambah-tambah dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Lady Kaseger STH yang sudah menjadi saluran berkat kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan, baik dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Disampaikan juga banyak terima kasih buat piket saat ini, pelayan khusus kolom 7, Bapak Penatua Julisar Siwi SPI. Disampaikan juga banyak terima kasih buat singers kita, Ibu Novita Ratu Walangon dan Ibu Yuli Lensun. Disampaikan juga banyak terima kasih buat pemegang pemain keyboard, Bapak Yan Derek, tim multimedia dan sound system, Pemuda Regita Bawel, Pemuda Dewi Peluan, dan Pemuda Audi Lumewan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan disampaikan juga banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Sentrum Tatelu Warukapas yang boleh beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
ibadah dilanjutkan. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan menutup persekutuan ibadah saat ini. Kita menyanyi 2 Sobat Lama nomor 141, Iringlah Tuhan dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah jemaat. Silakan duduk, silakan bersaat teduh.